Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramungko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta ini. Kita kalau ngikutin peristiwa-peristiwa di negeri ini habis umur kita ya. Habis ngikuti peristiwa itu Verdi Sambo itu loh, soal polisi nembak polisi itu di rumah dinas polisi. Kalau ngikutin masalahnya Yusuf Mansur habis waktu kita ya. Ngikutin masalahnya siapa lagi? Ngikutin masalahnya 0% apa 20% Presiden threshold Rocky Gerung. Ngikutin dia tiap hari habis waktu kita ya. Kalau kita ngikutin Refli Harun tiap hari habis waktu kita. Ngikutin Subono Arif itu habis. Ngikutin Helmi Yahya habis. Ngikutin Deddy Corbuzier habis umur kita itu. Lalu terus kita sendiri mau ngapain coba? Mau jadi penikmat karya-karya orang. Harusnya kan punya karya sendiri. Modalnya ada. Itu modalnya ada. Modalnya YouTube itu modal kita, HP itu modal kita. Ngikuti karya-karya orang lain buat apa? Ya. Jangan kita itu menari atau terganggu, bukan terganggu. Jangan sampai kita itu berbuat bereaksi karena spektrum atau karena opini di luar diri kita. Kita sendiri arahnya mau kemana dalam mengisi hidup yang waktunya ini berjalan terus ya, umur berjalan terus, umur lama-lama makin hilang ya, setahun demi setahun gitu ya, atau sedetik demi sedetik. Itu kan umur kalau waktu berlalu ya kan hilang, dia nggak balik lagi. Ngikuti semua peristiwa dunia ini ya nggak habis-habisnya gitu. Jadi paling pokok ya terus punya planning sendiri, punya rencana sendiri, punya karya-karya sendiri. Hidup itu kan nggak selalu harus ngikutin apa yang orang lakukan ya. Kita sendiri mau melakukan apa kan mestinya begitu. Jadi ada, kalau kata teman saya itu hidup ini nggak cukup makan, tidur, kerja itu nggak cukup. Tapi bagaimana kita meninggalkan asar ya, jejak-jejak ya, kebajikan yang akan dikenang orang setelah kita meninggalkan gitu ya. Nah, kalau ikuti kasusnya Verdi Sambo itu ya nggak habis-habis umur kita ngikutin ribuan YouTube yang macam-macam, pakai pembukaan seperti ini, pakai musik seperti ini. Lah karya kita sendiri apa? Ya kan? Jadi harus punya satu satu dream itu bukan drum ya, dream mimpi, satu mimpi besar ya. Satu mimpi besar sendiri apa untuk menghabiskan umur itu, untuk mengisi umur itu. Kalau Anda umur 25 sekarang, nanti 26, 25 nggak balik lagi tuh, 27, 28, 29, 30. Masa remaja sudah hilang, nggak balik lagi. Masa kanak-kanak pun hilang, nggak balik lagi. Ya, kalau kata Rasulullah, manfaatkan 5 sebelum datangnya 5 kan ya. Gunakan waktu sehat ya sebelum sakit itu tiba ya. Itu masih ada peluang kita, meskipun umur berapapun asal sehat. Nah itu modal untuk kita berbuat atau berkarya. Khairun nas anfa'uhum linnas la'unwa, kan gitu ya. Jadi baik manusia atau manusia terbaik adalah kalau manfaat, ukuran itu bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang. Semakin manfaat untuk orang banyak berarti semakin orang itu menjadi terbaik menurut pandangan Islam, menurut perspektif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu paling baik, yang paling terbaik itu kalau dia paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah itu ukurannya. Jadi dengan waktu yang hanya sama-sama yang kita miliki, yaitu 24 jam dan tidak kurang dan tidak lebih, sehari semalam 24 jam.
Yang kedua, setelah kita gunakan waktu sehat, ya, sebelum datang sakit, kita gunakan waktu kita kaya, ya, sebelum kemiskinan itu betul-betul tiba. Ya. Kan di roda gerobak itu kan selalu berputar ya. Roda gerobak cilok itu loh. Itu. Roda gerobak cilok itu kan berputar. Dia kadang di atas, di tengah, di bawah. Kalau memang kehidupan itu seperti roda kehidupan itu seperti roda cilok yang tidak berdiam diri ya. Ya mungkin diam sementara dalam pengertian ada semacam refleksi, ada semacam muhasabah, ada apa ya, kritik ke dalam ya. Tapi kan dia terus berputar ya. Yang tadinya kita anggap kita di atas, seperti Verdi Sambo itu, dia di atas ya. Ketua Satgasus Merah Putih lah, ketua inilah, Kadif Propam lah, tiba-tiba langsung dibanting ya oleh Allah dalam waktu sekejap menjadi orang yang tersangka dalam kasus pembunuhan ya, terhadap Brigadir Joshua. Karena ada 4 itu yang sudah tersangka yang nggak menutup kemungkinan kata Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo itu akan nambah ya. Keempat itu pertama Baradae yang umur 24 tahun yang diperintahkan nembak oleh siapa itu Verdi Sambo, nembak mati itu si Brigadir Joshua. Yang kedua yang tersangka adalah apa itu atasannya si Baradae yaitu Ricky Rijal ya. Ricky Rijal. Kemudian yang ketiga orang sipil KM namanya, KM itu sopo nggak tahu. Terus yang keempat yang terakhir ya itu adalah Verdi Sambo ya kan? Aktor intelektual untuk sementara begitulah ya. Aktor intelektual dari kasus skandal besar pembunuhan ini, satu pembunuhan Brigadir Joshua ya. Nah terus kalau kita ngikuti itu kan jadi habis waktu ya, habis waktu. Jadi kita kembali ke yang tadi, ke hadis Rasulullah, pakailah waktu kaya ya, waktu punya itu sebelum jatuh miskin atau peluang-peluang itu menjadi hilang. Yang ketiga, terus waktu luang itu dipakai, waktu luang sebelum betul-betul kita hampir seolah-olah nggak kehabisan waktu karena sibuk ya. Jadi waktu luang jangan sampai leleh, jangan istirahat betul-betul. Justru waktu luang dalam keadaan sehat itu justru dipertinggi ya, kegiatan-kegiatan kita yang bermanfaat itu. Dan yang keempat itu waktu apa ya, waktu muda ya. Waktu muda itu yang masih gagah itu betul-betul jangan tidur aja, pagi tidur, siang tidur, malam tidur, terus main begadang. Itu dipakai untuk betul-betul merancang atau bukan merancang, berbuat sesuatu ya. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah satu ayat, satu informasi yang kecil untuk disampaikan ke orang lainnya. Jadi betul-betul memanfaatkan waktu muda sebelum masa tua itu tiba. Kalau sudah tua, langkah terbatas, tenaga terbatas ya. Kemudian ya pengalaman kaya tapi badan sudah tidak sekuat waktu masa muda. Makanya Rasulullah mengingatkan manfaatkan waktu muda yang sedang gagah perkasa itu untuk gagah di dalam ibadah, gagah di dalam berkarya, gagah di dalam menuntut ilmu, dan genggamlah dunia untuk kepentingan akhirat. Jadi itu yang kelima, jadilah manfaatkan masih ada umur, manfaatkan waktu hidup sebelum kematian tiba. Kalau kematian tiba, putuslah segala usaha dan segala ikhtiar dan segala cita-cita, segala impian. Nah waktu hidup itu gunakan untuk berproses ya. Kalau orang tidak melakukan, hanya mengamati keadaan dan berdiri di pinggir sejarah, dia tidak dapat apa-apa. Prosesnya itu yang penting. Yang dinilai dalam Islam itu prosesnya, bukan
hasilnya, proses untuk berbuat kebajikan itu loh. Kata Rasulullah, kalau besok hari kiamat itu tiba dan hari ini masih bisa menanam kurma yang belum tentu bisa menghasilkan, karena kurma itu bisa panen itu kan beberapa tahun kemudian. Tapi kata Rasulullah, kalau besok hari kiamat, huru hara kiamat hancur semesta ini, tapi hari ini sebelum kiamat tiba, hari ini masih bisa nanam kurma, itu tanam kurma saja. Jadi jalan berbuat kebaikan jangan sampai tidak tergantung, maksudnya tidak perlu tergantung umur. Yang penting ada kesempatan berbuat. Ya, jangan menyesali umur yang sudah hilang, jangan menyesali kesehatan yang sudah hilang, jangan menyesali masa muda yang sudah hilang, jangan menyesali peluang yang sudah hilang. Yang masih ada, pakai untuk berbuat kebajikan. Besok kalau ada huru hara kiamat tiba, maka hari ini kata Rasulullah masih bisa menanam kurma, tanamlah kurma itu, berproseslah itu. Masih ada waktu sebelum nyawa itu tiba di kerongkongan dan kita sebentar lagi menjadi orang yang terlepas nyawa dan badannya. Jadi jangan menghabiskan umur hanya dengan menonton YouTube yang gak habis-habis, tapi jadilah YouTuber misalnya, ya kan, memberikan sesuatu untuk orang lain, berbagi sesuatu untuk orang lain. Ya udah gitu dulu ya, moga-moga ada gunanya. Ini udah 11 menit, saya mau siap-siap sholat subuh, buka majelis taklim, buka tempat sholat itu ya. Nanti biasanya terus sholat subuh saya ininya ya, begitulah, azan dengan suara yang terbatas dan kemudian menjadi imam sholat subuh ya, dengan kemampuan yang terbatas, tapi kita gunakan segalanya untuk meninggalkan jejak kebajikan di alam semesta dalam naungan ridho ilahi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.